Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berita yang menarik ini dari Turki ya. Dari Turki yang dikenal dengan negara muslim dengan ribuan masjid ya. Kalau kita berbicara soal Turki, di sana ada presiden yaitu yang sangat terkenal sekali, yaitu Recep Tayyip Erdogan. Nah, kali ini yang terjadi di Turki adalah seorang pemuda yang nekat menaruh minuman keras di depan imaman. Jadi dia taruh minuman keras itu di depan imaman, kemudian dia posting di media. Dan anehnya ini pemuda malah menantang pihak kepolisian setempat. Siapa yang bisa menemukan saya di antara ribuan masjid yang ada di Turki? Maka dia caption itu foto, kemudian dan di situ ada foto dan video dia meletakkan sebuah minuman keras, kemudian dia posting di medianya. Nah, ini menarik ya. Ini beritanya terjadi di Turki dengan judul "Turki Geger, seorang ateis pengikut Kemal Atatürk minum dan pamer miras di dalam masjid, begini nasibnya kini" ya. Seperti yang dimuat di beberapa media di Turki, ini geger karena ada seorang yang meletakkan minuman keras di depan imaman di sebuah masjid. Untuk kita ketahui bersama bahwa masjid ini merupakan tempat umat muslim untuk melaksanakan ibadah, apalagi di Turki ini adalah negara muslim, dan di sana terkenal ada ribuan masjid megah yang terletak di berbagai wilayah. Nah, salah satu masjid tersebut justru ya mendapat perlakuan tidak pantas dari seorang pemuda. Dia kedapatan mengkonsumsi dan pamer miras di area masjid. Ini goblok ini. Pemuda ini minum minuman keras di dalam masjid, kemudian dia posting itu botol dan minumannya di imaman, kemudian dia foto, kemudian dia upload di medianya. Bahkan dalam captionnya dia menantang pihak kepolisian untuk menemukan dia di antara 2.500 masjid yang tersebar di seluruh wilayah Turki. Tetapi akhirnya dari kepolisian, pihak keamanan akhirnya berhasil menangkap pemuda tersebut ya. Dia dalam aksinya menyertakan caption berupa tulisan "Atatürk Akbar", dan diduga dia ini merupakan simpatisan dari mantan Perdana Menteri pertama Turki, yaitu Kemal Atatürk. Dia dalam captionnya juga menulis, jika mereka berhasil menemukan masjid di mana di antara 3.200 masjid tempat saya melakukan ini, maka saya akan datang ke kepolisian dan menyerahkan diri. Demikian yang dilansir di halaman dovarenglish.com ya. Dalam unggahan tersebut, pelaku bahkan membubuhkan pesan. Secara langsung, dia menantang kepolisian untuk turut menemukan melalui unggahan tersebut. Tidak berselang lama, dikabarkan pelaku ini akhirnya berhasil ya diamankan petugas. Kemudian diketahui pelaku ditangkap di Istanbul pada tanggal 15 September. Hal ini menyusul cuitan dari Menteri Dalam Negeri Turki, yaitu Ali Yerlikaya, melalui akun Twitter miliknya @Ali Yerlikaya. Ali turut memberikan apresiasi mendalam kepada petugas kepolisian yang akhirnya berhasil dengan singkat menangkap pemuda ini. Selanjutnya pemuda ini diadili
usai memaparkan pembelaan di meja hijau. Pelaku lantas dihukum hukuman. Ya. Pemuda tersebut setelah memberikan kesaksian akhirnya dikasih hukuman atas dasar pencobaan penghasutan serta menebar kebencian dan permusuhan di kalangan masyarakat. Ya. Saat ditemukan, pelaku mengaku bahwa dirinya sebagai pendukung atau pengagum dari Kemal Atatürk. Nah, ini menarik ya. Siapa sebetulnya Kemal Atatürk ini? Karena diketahui bahwa pemuda ini bernama Safa Yassin Özbakir. Dia diketahui sebagai seorang ateis. Safa Yassin ini mengaku dia sebagai pengagum dari tokoh yang legendaris, yaitu Kemal Atatürk. Siapa Kemal Atatürk ini? Dalam perdebatan soal apakah Kemal Atatürk ini ateis atau tidak, itu sampai hari ini masih simpang siur. Ada beberapa kalangan yang mengatakan bahwa Mustafa Kemal Atatürk ini sering dianggap sebagai seorang ateis, atau sekurang-kurangnya seorang yang tidak beragama secara tradisional. Namun pandangan tentang agama Atatürk ini masih menjadi topik perdebatan di kalangan sejarawan dan peneliti, ya. Mustafa Kemal Atatürk ini adalah tokoh penting dalam sejarah Turki. Dia seorang jenderal, negarawan, dan penulis yang memainkan peran kunci dalam pembentukan Republik Turki modern. Atatürk ini lahir sekitar tahun 1881 di Salonika, Kekaisaran Ottoman. Sekarang Thessaloniki, dari Yunani ya, Thessalonika, Yunani. Dan meninggal pada 10 November 1938 di Istana Dolmabahçe, Istanbul, Turki. Ya. Atatürk ini dikenal karena perannya dalam Perang Dunia Pertama, khususnya pertempuran di Gallipoli. Serta dalam kemerdekaan Turki, ia juga dikenal karena reformasinya. Nah, soal kebijakan sekularisme Kemal Atatürk ini sering dia dikritik, bahkan dituduh bahwa Kemal Atatürk ini adalah seorang ateis karena dia tidak secara jelas mengaku dirinya sebagai pemeluk agama Islam. Kebijakannya sering malah bertentangan, bahkan berlawanan dengan akidah Islam. Kebijakan sekularisme Atatürk memperkenalkan kebijakan sekularisme di Turki dan memisahkan agama dan negara. Ia juga menghapus institusi keagamaan yang berpengaruh dalam pemerintahan. Kemudian dia juga mengkritik Islam. Atatürk ini pernah mengkritik beberapa aspek Islam seperti poligami dan penggunaan jilbab. Ia juga memperkenalkan reformasi dalam bidang pendidikan dan hukum dan tidak berdasarkan pada syariat Islam. Kemal Atatürk juga menggunakan bahasa yang bebas, tidak selalu menggunakan bahasa Arab atau bahasa agama untuk dalam sebuah percakapan dan perbincangan sehari-hari. Ya. Itu tuduhan kalau Kemal Atatürk ini ateis ya. Tetapi ada juga pembela Kemal Atatürk ini yang mengatakan bahwa sebetulnya Kemal Atatürk itu tidak sepenuhnya ateis. Mereka berpendapat bahwa Atatürk masih memiliki hubungan dengan agama, meskipun Atatürk ini tidak secara tradisional mempertunjukkan dirinya sebagai penganut Islam yang taat, ya. Kemudian kebijakan sekularismenya bukanlah anti agama,
kebijakan sekularisme Atatürk tidak berarti anti agama, melainkan lebih berorientasi pada pemisahan agama dengan negara dan mempromosikan kebebasan beragama. Jadi tidak hanya Islam saja, bebas dengan masuknya beberapa agama-agama yang lain. Nah, pendukung Kemal Atatürk inilah yang akhirnya membuat ulah. Kemudian sambil menyelipkan tulisan Kemal Atatürk Akbar, kemudian dia memposting sebuah foto, sebuah video yang menunjukkan dia sedang mabuk di dalam masjid. Bahkan dia menaruh minuman, botol minuman dan gelas minuman di dalam imaman. Ya, aneh ini ya. Tapi yang jelas pemuda itu akhirnya ditangkap dan dipenjara ya, dikasih hukuman. Nah, menarik di sini kenapa sekarang ini Turki ya, Turki yang notabene adalah negara muslim, itu ternyata kemarin ada berita yang menggegerkan juga. Kenapa itu? Ternyata kebebasan atau bebasnya atau beredarnya minuman keras secara legal atau ilegal ini kemarin pada tanggal 15 Januari tahun 2025 ada 34 orang meninggal sekaligus karena minuman beralkohol. Mereka setidaknya ditemukan bahwa mereka mengadakan pesta minuman keras dan ternyata minuman itu tercemar. Dan menurut pihak berwenang, minuman itu tercemar dengan metanol. Metanol ini zat yang sering ditambahkan ke dalam alkohol untuk meningkatkan potensinya. Metanol ini akhirnya merenggut 34 orang meninggal. Itu terjadi di Istanbul pada kemarin pada tanggal 15 Januari tahun 2025. Jadi barusan aja terjadi ya, bulan kemarin. Nah, minuman keras di Turki ini ternyata sekarang lagi banyak beredar, baik itu yang legal atau yang ilegal. Perdana Recep Erdogan yang terpilih pada tahun 2014 dan sebelumnya menjabat sebagai Perdana Menteri partai yang berkuasa ini dituduh memainkan peran penting dalam mengubah undang-undang alkohol di Turki. Kenapa? Karena sejak tahun 2013 sebetulnya Turki ini melarang alkohol. Sejak tahun 2013 Turki itu melarang peredaran minuman keras, bahkan melarang iklan yang mempromosikan alkohol, melarang merek minuman beralkohol apapun untuk beredar di Turki. Tetapi sejak tahun 2020, beberapa tahun di pemerintahan Erdogan ini, ternyata minuman keras di Turki dilegalkan. Dan akhirnya memang ada beberapa yang bahkan beredar juga minuman keras yang ilegal, dan ini yang memicu banyak sekali orang menjadi keracunan karena alkohol itu bercampur dengan metanol ya. Jadi ini soal dampak minuman beralkohol di Turki yang dituduhkan bahwa dulu di Turki itu dilarang. Tetapi sejak pemerintahan dipegang oleh Erdogan, itu sekarang minuman keras diperbolehkan beredar. Dan kemarin pada tanggal 15 Januari merenggut 34 orang meninggal karena alkohol ya. Jadi ini berita masih ada hubungan dengan pemuda tadi, seorang pemuda yang gak waras dan ternyata dia seorang ateis yang meletakkan botol minuman di dalam masjid, bahkan di imaman, dan dia menyatakan dirinya sebagai pengagum berat dari Mustafa Kemal Atatürk dan
pemuda ini setelah diteliti oleh kepolisian ternyata dia mengaku seorang ateis alias tidak beragama. Nah ini ya, jadi dari berita ini kita wajib waspada, jangan minum minuman keras. Minuman keras itu dilarang oleh Islam, apalagi masuk ke dalam masjid, itu memang kelakuan yang bejat. Demikian sekilas info soal pemuda yang apa itu, yang nekat ya, pemuda yang nekat menaruh minuman keras di negara Turki. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.